Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul pengampunan. Kita lihat satu ayat dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita melihat pembacaan ayat ini, di sini kita mempelajari bahwa selalu ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang berdosa. Kita tentu masih ingat tentang kisah seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu membawa perempuan yang kedapatan berzina ini ke hadapan Yesus. Dan mereka berkata, perempuan ini harus dihukum mati, dilempar dengan batu. Dan memang pada saat itu itulah hukum yang berlaku. Hukum dunia yang berlaku pada saat itu. Dilempar dengan batu sampai mati. Dan ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan ini kepada Yesus, Yesus mengetahui bahwa hati daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah jahat di mata Tuhan. Hidup di dalam kemunafikan. Itu sebabnya ketika mereka berkata demikian, Yesus berkata kepada mereka, Jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama sekali melempar batu kepada wanita ini. Apa maksud Yesus menyatakan demikian? Maksud Yesus ialah Yesus mau mengajarkan satu pengajaran yang baru kepada ahli-ahli Taurat ini, bahwa di dalam dunia ini ada hukum, yaitu hukum dunia dan hukum kasih. Yesus mau mengajarkan tentang hukum kasih. Dia masih memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa. Dan ketika Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, maka semua orang yang ada pada saat itu pergi meninggalkan Yesus satu persatu. Dan pada akhirnya Yesus dan wanita ini yang tinggal berdua. Dan Yesus berkata kepada wanita ini, Aku pun tidak menghukum engkau. Maka Yesus berkata, pergilah dan jangan mengulangi lagi perbuatanmu ini. Artinya apa? Artinya Yesus masih memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Inilah yang disebut pengampunan. Inilah kasih yang luar biasa dari Tuhan. Dosa yang tidak bisa diampuni ialah menghujat Roh Kudus. Kalau kita dosa zina dan lain sebagainya seperti firman Tuhan yang seperti kita baca tadi di awal, sekalipun dosa merah seperti kermisi, artinya dosa yang berat, tetap akan diampuni. Diberi kesempatan. Sekali lagi saya katakan, dosa yang tidak diampuni ialah menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus artinya meninggalkan Yesus, menjual Yesus. Inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Tidak ada pengampunan. Dan kita melihat perempuan ini diberi kesempatan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita berbuat dosa, semerah kermisi, sehebat apapun, seberat apapun dosa yang kita lakukan, percaya, Yesus masih memberi pengampunan. Yesus masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dia tidak langsung mencabut nyawa kita. Dia itu Allah yang baik. Sebabnya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ada lalang dan gandum. Murid-murid berkata, Guru, di situ ada lalang di antara gandum.
baiklah kami mencabut lalang itu. Yesus bilang, jangan, biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti pada saat penuaian maka akan dipisahkan antara lalang dan gandum. Biarkan. Apa maksud Yesus mengatakan demikian biarkan? Masih diberi kesempatan. Orang yang baik dan yang jahat diberi kesempatan untuk dia berbalik kepada jalan yang benar. Sementara orang yang baik diberi kesempatan untuk mewartakan kebaikan kepada orang yang jahat, supaya orang yang jahat itu berbalik menjadi orang yang baik. Inilah kasih Bapa, inilah pengampunan yang luar biasa yang tidak dimiliki siapapun. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, jangan pernah kita menghakimi orang sekalipun orang itu berbuat dosa. Sebab Yesus sudah memberi teladan perempuan yang berzina. Zina adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan. Kita lihat satu ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita hidup tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau kita mengakuinya. Dan kita dikatakan berbalik dari dosa itu kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan itu dikatakan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pada kesempatan ini, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Mari kita bertobat, mengakui kepada Yesus, dan ingat, Allah itu baik setia, tetapi dengan catatan, jangan mengulanginya lagi. Jangan kembali lagi ke muntah seperti anjing kembali ke muntah dan babi kembali ke kubangannya. Ketika kita sudah diampuni, sudah ditebus oleh Yesus, kalau kita kembali lagi ke dosa, maka firman Tuhan mengatakan seperti anjing kembali ke muntahnya dan seperti babi kembali lagi ke kubangan. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah kita itu Allah yang baik, Allah yang selalu mengampuni, Allah yang selalu memberi kesempatan kepada kita. Sekali lagi saya katakan dengan catatan, jangan mengulanginya lagi. Terima kasih, firman ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus berubah menjadi baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.